Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita mengenai kosmos atau sistem kekristenan. Kali ini kita akan bahas ajaran palsu berikut selain Jebel Nikolaus, yaitu ajaran Bileam. Nah, mari kita baca dulu dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi ajaran Bileam ini mengarahkan umat Tuhan kepada penyembahan berhala dan berbuat zina rohani maksudnya ya. Oke. Nah, kita sudah bahas bahwa para pemimpin karena serangan serigala ganas, dia menarik murid-murid kepada dirinya, membangun misinya, membangun alirannya, membangun denominasinya dan sebagainya. Ya, nah, ajaran Jebel dan Nikolaus sudah kita bahas, yaitu mendukung ajaran perampasan otoritas Yesus, otoritas gereja ya, yaitu otoritas hayat. Nah, sekarang kita mau belajar ajaran Bileam. Ini juga mendukung, karena tanpa ajaran Bileam nggak jalan sistem itu. Nggak akan jalan kosmos itu, karena kosmos itu butuh uang. Beda dengan gereja mula-mula nanti kita lihat, mereka hanya butuh uang untuk makan, minum, pakaian. Makanya uang gereja mula-mula diberikan kepada orang miskin. Saudara akan lihat, bacanya gampang lah, yang penting jangan ada Robiliam aja lah. Gampang sekali kalau orang mau belajar apa sih uang gereja mula-mula untuk apa sih. Bukan untuk gedung, karena nggak ada gedung. 200 tahun pertama gereja mula-mula nggak ada gedung. Mereka hanya dibagi-bagi, semua orang memberi dengan kerelaannya. Ada yang punya 2 ladang, ada yang punya 2 rumah, jual apa, bagi-bagi kepada janda-janda, orang-orang miskin. Paulus juga pelayanannya itu begitu hebatnya, dia udah belajar misi kemana-mana, tapi dia tetap ingat orang miskin, bagikan itu uang itu ya. Paulus juga bilang, emas, perak, pakaian tidak pernah kuinginin dari siapapun juga. Nggak ada itu sistem gaji lah, sistem apalagi ajaran persepuluhan lah, buat sulung lah, dan iman lah, bangun-bangun gedung yang besar, nggak ada itu. Abad keempat baru ketahuan itu ada gedung di Syria, itu gedung gereja ya, itu yang diketahui itu. Oke lah, saudara tahu ajaran Bileam itu, Bileam di kitab Wahyu itu simbol, karena kitab Wahyu itu kitab dengan bahasa simbol. Ingat ya, Wahyu 1 ayat 1, Shema itu artinya simbol. Tapi kalau untuk memahami ajaran Bileam itu apa, kita harus lihat Bileam sejarahnya. Bileam itu manusia yang benar-benar ada hidup, namanya Bileam itu ada di Bilangan pasal 22. Nah, ini kita nggak bisa bahas semua lah, sudah bisa baca sendiri itu ceritanya ya. Jadi untuk memahami ajaran Bileam yang dimaksud kitab Wahyu, harus kita lihat Bileam sejarah dulu. Makanya saya mau cerita dulu sedikit sejarahnya. Bileam ini siapa? Ini dia nabi, dalam arti bukan orang Israel, tapi dia ngerti apa artinya, sering mendapat wahyuan dari Tuhan ya. Apa yang dikatakannya itu benar. Nah, kemudian kita tahu Raja Balak itu Raja Moab, dia lihat Israel juga, dia terus datang dengan upah penenung kepada Bileam. Tolong dong Bileam, kutukin Israel ini katanya gitu kan. Ceritanya terus Bileam tanya sama Tuhan, tanya dulu sama Tuhan ya, boleh nggak ngutuk ya? Tuhan bilang jangan. Udah gitu pulanglah ini kan tua-tua Moab ini, tua-tua Midian ini. Nggak mau katanya Bileam datang. Kemudian si Balak naikin lagi upahnya, ditinggiin lagi ya. Tanya lagi, datang lagi ke Bileam. Nah, yang kedua itu datang, Bileam mestinya kan udah ngerti bahwa jangan ngutukin Israel, jangan terima itu upah penenung. Tapi Bileam ini dasar emang hatinya, dia cinta upah. Ini dia. Bileam adalah seorang yang melayani Tuhan ya, tapi dia cinta uang atau cinta upah, gitulah ya, cinta upah dulu ya, garis bawahi, karena di Petrus itu soalnya ajaran Bileam itu jelas suka upah. Oke ya. Nah, harusnya Bileam itu jangan tanya Tuhan lagi yang kedua, karena begitu Tuhan dia tanya lagi yang kedua sama Tuhan, boleh nggak Tuhan aku pergi? Ya Tuhan bilang, ya sudahlah. Kalau emang kamu udah bebal, emang dasar cinta uang, emang suka upah, ya sudah pergi. Nah itulah, hati-hati dengan Tuhan itu. Kalau yang pertama Tuhan sudah bilang tidak, tapi hati kita sudah ngotot, kita akan dapat izin Tuhan. Kayak orang mau menceraikan istrinya, di Matius itu dibilang,
Musa izinkan. Itu bukan karena kehendak Tuhan dari semula, bukan. Tapi karena ketegaran hatimu. Tuhan izinkan itu. Tapi di jalan itu Bileam itu, Tuhan menentang dia. Murka Tuhan sama si Bileam. Nah, celakanya ini Bileamnya orang yang ngajarin suka upah ini, itu mata rohaninya buta. Sudah lihat keledai itu sudah lihat tuh malaikat Tuhan. Si Bileam belum lihat. Keledainya nyamping dia ke ladang itu. Pukul sama Bileam. Jalan lagi Bileam dengan keledainya nih. Lihat lagi malaikat keledainya, lihat lagi ada malaikat Tuhan bawa pedang. Kalau nggak ditebas itu kan kepala. Udah gitu dia ke samping, kejepitlah kaki si Bileam kena tembok. Pukul lagi sama Bileam itu. Yang ketiga itu si malaikatnya ngelihat. Akhirnya itu si keledainya ngelihat tiarap dia. Sudah lihat ya, orang yang mengajarkan ajaran Bileam mata rohaninya buta. Sehingga dia lebih tajam keledai untuk melihat malaikat Tuhan ketimbang si orang ini yang suka upah dalam melayani Tuhan. Ingat ya, ajaran Bileam, ajaran yang suka upah dalam melayani Tuhan. Ya, oke. Jadi setelah itu Tuhan bilang, artinya ceritanya saya kira udah cukup di situ, karena di dalam Petrus sudah ditafsirkan itu maknanya. Ya, kita nggak usah baca dari surat Petrus atau di surat Yudas, sama itu. Orang-orang yang kesesatan Bileam yang suka upah. Oke. Ingat ya, ajaran palsu itu ajaran yang ada aslinya. Ini ingat ya. Tapi asli palsu itu selalu mirip dengan aslinya. Nggak pernah orang bikin uang palsu kalau dia beda banget gitu loh. Bikin uang palsu dari karton ya, jelas orang tahu ini palsu. Nah, aslinya apa? Paulus juga sudah bilang, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik ya. Jangan seorang pekerja mendapat upahnya, itu kata Paulus. Tapi saudara ingat bahwa nggak ada sistem gaji, sistem upah yang di dalam kosmos kekristenan itu nggak ada dalam gereja mula-mula. Jangan dicomot itu ayat yang dibilang Paulus, mulut lembu, jangan membarangus mulut lembu, jangan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Aku sudah menaburkan benih rohani, aku berhak untuk mendapat. Memang benar, Paulus juga sekali-sekali menyerah bantuan. Sekali-sekali, ingat garis bawah itu. Dari gereja Filipi, kadang-kadang dari teman-temannya, dari Publius itu juga gubernur yang di mana itu di Pulau Malta itu dia juga dapat ramah tamah. Itu wajar aja ya. Tapi Paulus sudah jelas, ingat spiritnya tuh. Emas, perak, pakaian, Kisah Rasul 20 itu. Tidak pernah aku inginin dari siapapun juga. Aku bekerja memenuhi kebutuhan diriku dan kebutuhan teman-teman sepelayananku ya. Jadi ini masalah batin ya. Orang kalau dalam kosmos kekristenan, nah sekarang kita masuklah kosmos kekristenan. Upah itu sudah dilegalkan, diresmikan dalam bentuk gaji ya. Pendeta itu saudaraku profesi. Sama seperti insinyur, dokter ya, notaris atau apa. Bekerja ya patut mendapat upah. Memang udah di sistemnya udah diatur sedemikian sehingga seorang pendeta itu satu profesi yang kalau dia khotbah itu siap itu. Kalau nggak upload itu PK namanya entah apa. Nah, untuk mendukung ajaran upah seperti itu, datanglah ajaran persepuluhan. Nggak ada Paulus, Petrus, Rasul Yohanes, Yesus pun nggak ngajar. Itu udah bodoh banget lah. Tapi kalau udah buta nggak bisa. Tetap diajarin persepuluhan. Ada lagi yang buah sulung ini, para buah. Ini saya sebut aja deh namanya, nanti saya sebutnya. Ini persepuluhan ini coba dulu yang setahu saya ya, kalau gereja tradisional ya, denominasi tradisional lah, kayak HKBP, kayak Gemit, kayak GPM atau apa ya, itu biasanya nggak ngajarin itu. Tapi ada biasanya iuran atau apa, tarik uang dari jemaat itu. Kalau reform yang saya tahu, saya menghormati loh Pak Tong itu, Stephen Tong. Saya waktu mahasiswa tahun 1980 saya ikutin dia Semiak 95, saya belajar dari perkantas itu. Terus saya kaget di YouTube, dia bilang dia ngajarin persepuluhan. Aduh, saya bilang ini bagaimana? Nggak bisa lihat Ibrani pasal 7 itu. Kalau kita ini imam aturan Melkisedek, hukumnya nggak lagi hukum Taurat. Kalau imam aturan Harun, hukumnya hukum Taurat. Kalau imam aturan Melkisedek, hukumnya hukum hayat, hukum Kristus dalam batin. Tapi Pak Tong itu ngajarin begitu. Perpuluhan milik Tuhan katanya. Saudara bisa lihat di YouTube-nya deh. Kalau Pantekosta karismatik lebih gila lagi tuh kalau karismatik itu Pak Neko. Itu bilang buah sulung. Seluruh gaji
bulan Israel di YouTube ya. Saya ngomong begini terbuka karena memang mereka sudah bukakan itu di YouTube ada. Jadi bukan apa ya? Bukan ngejelek-jelekin orang lagi, enggak. Memang begitulah kosmos kekristenan. Pak Niko bilang, gajimu bulan apa? Januari. Semuanya bawa sini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu katanya. Jadi nanti mau makan apa? Ya dengan iman lah situ. Yang penting saya di sini dapatlah uang ya kan. Ini udah lebih gila lagi daripada ini benar-benar Bileam banget itu ya. Karena untuk apa? Karena mau bangun gedung. Ini karena para pemimpin agama Kristen yang narik murid pada dirinya, dia berlaku sebagai manajer. Kalau manajer kan fungsinya 3 tuh, planning, organizing, leading, controlling. Dia butuh merekrut orang, butuh gedung untuk tempat dia berkumpul, butuh aturan, hari Minggu harus datang ya. Ritual ini ikut datang ya, kasih persembahan ini ya. Dia buat aturan, karena itu butuh, sistem itu mendukung. Kosmos itu butuh duit untuk dan aturan agamawi. Ingat ya, kosmos kekristenan butuh duit dan aturan agamawi untuk mengikat, memperbudak jemaat. Ini saya ngomong terus terang karena nanti di pengadilan Kristus pasti dibukakan. Alkitab sudah bilang apapun yang tertutup akan dibukakan. Ya. Jadi sebenarnya gini, saya mengatakan ini pasti diabaikan orang dalam kosmos kekristenan itu sudah menjadi, karena kalau saya didengarin ajaran saya, ajaran Bileam ini jangan diajar, enggak, runtuhlah kosmos itu. Kosmos kekristenan tidak bisa tanpa ajaran Bileam. Jadi siapa yang ada dalam sistem itu, bagian dari sistem itu, pasti menikmati ajaran Bileam. Saudara pendeta, apapun yang engkau kalau dapat uang dalam sistem itu, engkau sebenarnya mendukung ajaran Bileam. Walaupun engkau nggak ngomong ya, nggak ngerti ajaran Bileam itu apa, tapi engkau menikmatinya minimal itu. Engkau menikmati uang atau jabatan atau apa semua, hormat manusia, uang, jabatan, hormat manusia. Pasti engkau dapatkan itu. Saya puji Tuhan oleh kasih karunia Tuhan kita melayani di luar itu. Kita hidup di luar itu. Kita melayani seperti Paulus, emas, perak, pakaian tak pernah kuingini dari siapapun. Karena Tuhan memenuhi kita dengan caranya, ya kan begitu. Itulah kasih karunia Tuhan terlepas daripada ajaran Bileam. Sekali lagi kesimpulannya. Orang yang melayani dalam kosmos kekristenan yang sudah di mana ajaran Bileam, ajaran suka upah itu, mendukung upah. Nah, itu ajaran Bileam mendukung upah. Itu pasti dia. Pertama dia dibutakan. Enggak lihat lagi dia, ya. Enggak lihat lagi, ya. Enggak peduli mau berapa pengikutnya, mau berapa megahnya gedungnya, mau berapa hebatnya khotbahnya, sekolahnya. Dalam kasus ajaran Bileam itu membutakan, ya, tidak melihat. Dan pengikutnya juga begitu, sama, jemaatnya juga sama, nggak ngelihat juga. Ya oke lah ya. Kesimpulannya, semoga saudara saya mendapat kasih karunia untuk berada di luar kosmos kekristenan dan tidak ambil bagian dalam ajaran Bileam yang kelak akan dibukakan itu nanti di pengadilan Kristus ya. Haleluya, amin.